Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maizarini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Yang pertama, kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut KHD, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa, agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. KHD menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya agar terwujud pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran KHD di modul 1.1, saya meyakini bahwa dengan tindakan tegas dan pemberian hukuman mampu memberikan efek jera dari peserta didik. Ternyata hal tersebut tidak mampu merubah diri peserta didik tersebut. Dan kalaupun ada yang berubah sifatnya hanya sementara karena adanya rasa takut dan bukan atas kesadaran pribadinya. Di sini saya belum menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai kodrat alam yang melekat dalam dirinya, yang membuat peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mereka dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat penilaian mendapat nilai yang tinggi sehingga semua materi tuntas. Setelah mempelajari modul ini, banyak hal baru yang saya pahami yang sesuai
dengan filosofis pemikiran KHD, bahwa pendidikan harus berpusat pada anak. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga semakin memahami makna dari trilogi pendidikan dari seorang KHD. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD yang bisa saya terapkan. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa. Yang ketiga, mempelajari dan mengenali siswa dan latar belakangnya. Yang keempat, memberikan pelajaran yang menarik